Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Melalui video ini akan saya sampaikan materi tentang analisis retrosintesis yang saya berikan dalam bentuk kita latihan soal. Ini sebagai pengganti kuliah yang waktu itu terlewat. Jadi saya berharap melalui materi ini, melalui latihan soal ini, apa yang sudah saya sampaikan tentang analisis retrosintesis, adik-adik bisa lebih paham ya. Karena di dalam retrosintesis itu dapat dipahami dengan baik ketika kita banyak latihan soal. Baik, semoga semuanya tetap semangat ya belajarnya. Kita akan coba belajar untuk analisis retrosintesis. Nah, untuk retrosintesis pada kali ini, kita akan mempelajari salah satu retrosintesis dari senyawa arildon, ya, senyawa arildon, sintesis arildon. Jadi ini adalah struktur senyawa arildon. Ini masih relatif sederhana ya. Jadi senyawa arildon ini merupakan obat yang digunakan untuk mencegah virus polio dan herpes simplex dari membuka DNA mereka. Jadi kita ketahui bahwa virus polio itu adalah virus yang sangat berbahaya ya. Jadi kalau ada anak-anak atau orang yang terkena virus polio itu biasanya pertumbuhannya tidak normal ya, kakinya bengkok dan lain sebagainya. Kemudian kita ketahui kalau orang yang terkena sakit herpes atau salah satu jenis penyakit kulit, itu kulitnya bentuknya seperti ini. Nah, sayangnya Arildon ini saat ini belum menjadi obat komersil, masih dalam penelitian di laboratorium. Nah, bagaimana mekanisme aridol ini bekerja? Seperti disampaikan sebelumnya bahwa aridol adalah senyawa antivirus yang bekerja dengan cara mencegah virus memasuki fase replikasi dalam siklus hidupnya. Jadi virus itu melakukan kerjanya dengan cara melakukan pembelahan diri ya. Kemudian virus polio dan herpes simplex adalah virus yang memiliki DNA sebagai materi genetiknya yang perlu dibuka atau dibuka lapisan pelindungnya sebelum bisa menginfeksi sel dan mulai memperbanyak diri. Nah, Arildon menghambat proses ini sehingga virus tidak dapat mengeluarkan DNA mereka untuk menginfeksi sel inang yang pada akhirnya mencegah replikasi virus di dalam tubuh. Nah, tugas dari orang-orang kimia itu biasanya adalah mensintesis senyawa-senyawanya ya. Jadi ini adalah senyawa arildon yang berhasil disintesis. Nah, nanti bekerja sama dengan teman-teman dari biokimia atau biologi atau farmasi ya, melakukan uji klinis, kemudian nanti sampai kemudian preklinis dan bisa diproduksi secara komersial. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 20 tahunan dari mulai diteliti hingga sampai diproduksi secara komersil untuk digunakan sebagai obat. Nah, ini strukturnya. Sekarang kita akan melakukan analisis retrosintesis ya. Di dalam analisis retrosintesis kita ketahui ada dua tahapan penting. Yang pertama adalah tahap analisis ya. Tahap analisis ini adalah tahap kita menguraikan molekul target menjadi senyawa-senyawa atau sintetik ekivalennya yang nanti siap kita gunakan dalam proses sintesis ya. Jadi kita menguraikan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana yang bisa kita gunakan dalam proses sintesisnya. Itu adalah tahap analisis. Nah, melalui dua apa namanya pendekatan yaitu diskoneksi atau pemutusan ikatan. Kemudian yang kedua adalah melalui perubahan gugus fungsi atau functional group interconversion ya. Kemudian yang kedua setelah kita membuatkan tahap analisisnya, jalur analisisnya, kemudian kita buatkan jalur sintesisnya. Nah, jalur sintesisnya ini ketika kita sudah menemukan tahap analisisnya ya kita tinggal balik saja gitu ya. Nah, untuk analisis retrosintesis
ya karena kita gunakan ini adalah metodenya itu adalah linear sintesis, maka nanti dalam melakukan diskoneksi, diskoneksinya itu menghasilkan dua fragmen, yang satu paling sederhana, yang satu ketika memang harus didiskoneksi lebih lanjut, kita diskoneksi lebih lanjut. Tapi paling tidak minimal ada satu menghasilkan sinton yang paling sederhana. Supaya apa? Ya, kalau ada dua yang masih cukup panjang, yang belum sederhana, nanti kita harus melakukan dua diskoneksi lebih lanjut di dua senyawa yang berbeda. Nah, ini nanti sintesisnya melalui ya konvergen, ya konvergen sintesis ya. Nah, karena kita akan belajar melalui ini melalui linear sintesis, maka nanti salah satu fragmen yang dihasilkan itu harus fragmen yang paling sederhana gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk senyawa arildon ini adalah senyawanya. Nah, pertama kita lakukan proses diskoneksi ya, proses diskoneksi. Nah, proses diskoneksinya ini bisa dilakukan di beberapa titik sebetulnya ya. Yang pertama di antara O ini dan C ini ya. Tapi ketika dilakukan di sini, senyawa ini ya yang saya tunjukkan melalui pointer ini tidak cukup sederhana sehingga nanti pasti akan dilakukan diskoneksi lebih lanjut. Ini juga sama ya. Nah, maka kita pilih dari sini di antara C alfa yang diapit oleh dua gugus karbonil, kemudian dengan C ini. Nah, kenapa C alfa ini kita lakukan pemutusan di sini? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa atom C alfa ya itu hidrogennya bersifat asam ya. Nah, ketika dia bersifat asam, maka dia akan mudah bereaksi dengan basa, hidrogennya diambil sehingga nanti senyawanya hidrogen di C alfa ini akan diambil oleh basa sehingga dia bermuatan negatif yang dia bisa bersifat sebagai anion. Nah, biasanya dikenal dengan anion enolat seperti itu ya. Nah, ketika dia bersifat anion, dia sebagai nukleofil yang cukup baik untuk beberapa reaksi kimia seperti itu. Nah, sekarang kita coba lakukan diskoneksinya. Pertama, diskoneksi di sini maka akan menghasilkan dua sinton. Ingat ya, ketika kita melakukan diskoneksi akan menghasilkan dua sinton, sinton positif dan nanti satunya sinton negatif. Karena pemecahannya ini adalah pemecahan heterolitik yang menghasilkan dua sinton yang berbeda muatan. Nah, ini diskoneksinya adalah antara ikatan C dengan C. Hasilnya apa? Yang pertama ini. Nah, kenapa C ini bermuatan positif? Karena ya C alfa. C alfa itu C sebelahnya gugus karbonil. Berarti C alfanya ada satu, dua, tiga. Tetapi yang paling asam di sini yang diapit dua gugus karbonil ya. Ini sebetulnya asam juga, tapi ini yang paling asam. Nah, karena ini tadi negatif ya, maka sinton yang hasil pemutusan yang lainnya adalah sinton positif. Nah, ini adalah sinton negatifnya, yaitu senyawa yang mengandung dua gugus karbonil ini C yang diapitnya ini bersifat asam. Nah, maka dia akan menghasilkan sinton negatif. Nah, ini baru sinton-sintonnya, fragmen hasil diskoneksinya. Berikutnya kita akan tentukan sintetik ekivalennya. Sintetik ekivalennya apa? Yang pertama untuk senyawa ini yang positif, sinton positif, untuk mempermudah adik-adik untuk menentukan sintetik ekuivalennya, tinggal tambahkan atom halogen. Biasanya itu atom halogen yang digunakan itu adalah Cl ataupun Br sebagai gugus pergi yang baik. Namun yang lebih baik, yang mudah pergi itu adalah Br. Maka di sini kita tambahkan Br di sinton yang bermuatan positif ya. C-nya kita tambahkan Br. Nah, kemudian yang negatif kita tinggal tambahkan atom H-nya saja. Nah, ini adalah sintetik ekivalen. Yang ini nanti, yang sederhana ini siap digunakan. Sedangkan ini kita harus lakukan diskoneksi lebih lanjut untuk menghasilkan senyawa yang paling sederhana ya. Berikutnya diskoneksinya antara C dengan O. Nah, ingat panah diskoneksi itu seperti ini ya. Adik-adik harus bisa membedakan antara panah diskoneksi dengan panah sintesis. Nanti ada panah resonansi,
ada panah perpindahan setengah apa satu elektron, kemudian ada panah kesetimbangan. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, sekarang untuk panah diskoneksi seperti ini. Nah, ini diskoneksinya adalah antara C dengan O. Perhatikan ya, antara C dengan O, maka akan menghasilkan dua fragmen juga atau sinton. Yang satu bermuatan positif. Ingat, ini C dengan O. Antara C dengan O, maka yang memiliki keelektronegatifan lebih besar itu adalah O. Maka nanti hasil diskoneksinya, atom O menjadi muatan negatif atau sinton negatif ya, nanti kemudian C-nya menjadi bermuatan positif. Maka ini adalah sinton positif, sinton negatifnya adalah ini ya, O. Nah, untuk sintetik ekuivalennya bagaimana? Sama seperti tahapan sebelumnya, tinggal yang positif kita tambahkan atom halogen, kita tambahkan Br, kemudian yang negatifnya ya, kita tambahkan atom H. Ya, ini adalah tahap analisisnya. Ya, untuk membuatkan tahap sintesisnya, tinggal adik-adik balik saja karena analisis retrosintesis itu adalah kebalikan sintesis. Maka ketika kita menentukan jalur sintesisnya, tinggal dibalik saja secara berurutan. Berarti nanti dari kiri ini ya ke kanan, terus kemudian naik ya, kemudian ke kiri lagi. Nah, sekarang kita buat jalur sintesisnya. Yang pertama ini. Nah, sebelumnya kan ini adik-adik ya, di sini senyawa awalnya itu adalah senyawa ya yang memiliki gugus OH. Gugus OH ini merupakan gugus yang bersifat nukleofilik ya. Selain OH juga ada NH2. Biasanya untuk reaksi-reaksi yang dia memiliki gugus NH2 itu tidak perlu penambahan basa karena NH2 merupakan nukleofil yang lebih kuat dibandingkan OH. Jadi, oh kenapa bisa lebih NH2 bisa lebih mudah eh, menyumbangkan pasangan elektron bebasnya dibandingkan OH? Karena kita ketahui bahwa O itu lebih elektronegatif ya dibandingkan N. Sehingga ketika dia berperan sebagai nukleofil, nukleofil itu kan akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya ketika dia bereaksi. Nah, manakala dia bersifat elektronegatif, keelektronegatifnya tinggi, kecenderungan untuk menyumbangkan pasangan elektron bebasnya itu akan sulit. Jadi kalau dia suka elektron, maka kemudahan untuk menyumbangkan elektronnya itu akan lebih sulit. Oleh karena itu, O yang bersifat lebih elektronegatif dibandingkan N lebih sulit untuk menyumbangkan pasangan elektron bebasnya dibandingkan NH2 ya. Gugus OH itu nukleofilisitasnya itu lebih rendah dibandingkan NH2. Makanya ketika kita mereaksikan senyawa-senyawa yang memiliki gugus OH untuk dia berperan sebagai nukleofil biasanya ditambahkan basa. Ya, salah satunya adalah basa misalnya kita gunakan adalah basa K2CO3. Ya, ini tidak harus basa kuat karena nanti kalau basanya kuat misalnya NaOH gitu ya, dikhawatirkan justru OH-nya yang akan bersifat lebih nukleofil dibandingkan senyawa yang kita ingin gunakan ini. Maka biasanya ditambahkan basa-basa lemah seperti K2CO3, CS2, ya, CO3 dan seterusnya. Ya, jadi apa gunanya penambahan basa ini? Ya, nanti penambahan basa ini gunanya untuk meningkatkan nukleofilisitas dari gugus OH ini. Karena nanti hanya akan diambil menjadi omin. Ya. Nah, kemudian setelah itu yang berikutnya ditambahkan senyawa reaksi berikutnya. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 1,5 dibromopentana. Ya. Nah, ini ditambahkan. Nah, ini tinggal kita susun ulang ya berdasarkan hasil analisis tadi tinggal kita balik saja. Nah, hasilnya adalah ini ya. Jadi gugus OH-nya akan mensubstitusi menggantikan gugus BR. BR ini adalah sebagai gugus pergi atau kita kenal sebagai living group yang baik tentunya ya. Nah, setelah itu ditambahkan ini ion enolat ya.
Nah, ion enolet ini kan tadi sebetulnya di sini lengkapnya sebagai sintetik ekuivalennya di sini H ya, tidak bermuatan ya. Jadi kalau ini kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau adik-adik ngasih nama misalnya saya berikan pertanyaan apa nama iupaknya untuk senyawa ini. Misalnya ini lengkap ada hanya. Adik-adik harus ingat-ingat kembali di kimia organik ini ya 1 dan 2 untuk tata nama senyawa organik ya. Di sini kan kalau kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk tata nama ini adalah senyawa yang memiliki gugus fungsi keton ya, keton. Nah, dari kiri ke kanan sama saja karena ini simetris. Untuk gugus ketonnya itu di nomor 3 dan 5 ya. Maka nama iupaknya adalah 3 ya, 5 pentanadion. Nah, karena ada dua keton. Ya, jadi 3,5 pentanadion ya, untuk nama nama iupaknya. Karena di sini tidak ada cabang ya. Cabang-cabang juga tidak ada. Nah, berikutnya ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah nah untuk ini ya, sebelum ini jadi ion enolat ini bisa dibuat ya dengan mereaksikan ya senyawa ini yang lengkap tadi dengan atom H-nya dengan natrium etoksida dalam pelarut etanol ya, dengan natrium etoksida dalam pelarut etanol sehingga hidrogen di sini ada satu hidrogen ya yang sebetulnya masih ada dua hidrogen di sini ya. Dua hidrogen yang bersifat asam ini bisa diambil ya, bisa diambil oleh basa karena ini asam sehingga kehilangan satu atom H plusnya ya menghasilkan atom C yang bermuatan negatif. Nah, ini bersifat nukleofil. Nah, ini natrium etoksida itu bisa dibuat ya dengan cara adik-adik melarutkan natrium dalam etanol ya, C2H5OH. Nah, ini nanti menghasilkan C2H5ONA plus gas H2 ya. Nah, ini tinggal kita setengah. Nah, reaksi. Nah, ini gas. Jadi kalau adik-adik punya gas natrium ya, dimasukkan biasanya natrium itu kan bentuknya warnanya itu bentuknya silinder ya, kayak silinder, warnanya seperti silver gitu ya. eh, Abu-abu, kemudian kita gunting ya kecil-kecil kita masukkan ke dalam etanol itu nanti akan larut dengan mengeluarkan gas H2 dan biasanya sistemnya itu jadi panas karena reaksinya ini adalah eksoterm dan hati-hati jangan sampai ya ini ya terkena air karena nanti akan meledak gitu ya bahaya. Nah, oleh karena itu pastikan wadahnya itu tidak basah, ini kering tetapi ini isinya etanol yang kemurniannya tinggi ya tidak misalnya etanol 70% itu berarti ada airnya ya dikhawatirkan ini nanti ada reaksi yang eksplosif dengan Na. Nah, ini adalah basa organik yang digunakan untuk membuat enolat. Nah, selain ini contoh enolat ini sebetulnya juga ada misalnya aseton ya. Jadi kalau adik-adik mereaksikan aseton di sini seperti ini ya untuk membuat enolat bisa juga. Ini ya. Ini direaksikan dengan NaOET ya dalam pelarutnya etanol. Nah, ini nanti akan menghasilkan CH3, CHO, gini ya. Ini CH2. Nah, ini motonya negatif C-nya ya. Nah, ini juga C-nya ini, CH2-nya ini nukleofilik. Jadi ini nanti nukleofilik ya. Nah, berikutnya setelah direaksikan dengan ini, maka hasilnya adalah ini, molekul target yang kita sebut dengan arildon tadi. Nah, dua tahapan sudah kita lalui ya, tahap analisisnya maupun tahap sintesisnya. Nah, berikutnya kita akan buatkan mekanisme reaksinya, bagaimana menggambarkan ya proses terjadinya pembentukan ikatan maupun pemutusan ikatan di dalam
suatu reaksi kimia, itu melalui mekanisme reaksi ya. Nah, kita akan coba lihat di sini untuk mekanisme reaksinya. Nah, fungsi dari penambahan basa tadi ya pada senyawa yang memiliki gugus OH ini adalah untuk menghasilkan ya senyawa yang lebih nukleofilik ya karena hanya ini nanti akan diambil ya oleh basanya menghasilkan ion omin ini yang dia sifatnya lebih nukleofilik dibandingkan sebelumnya. Nah, setelah itu baru direaksikan dengan senyawa 15 dibromopentana tadi. Ingat, arah elektron itu selalu dari yang bermuatan negatif ke yang bermuatan positif atau parsial positif. Atom C yang mengikat atom halogen, apakah itu Cl, Br, I, dan lain sebagainya, ya, itu bersifat parsial positif. Nah, reaksi itu hanya terjadi ya pada gugus-gugus yang bermuatan negatif dan positif, ya. Jadi reaksi organik itu adalah reaksi asam basa Lewis. Ada yang mendonorkan elektron yang kita kenal dengan nukleofil, ada yang menerima pasangan elektron yang kita kenal dengan elektrofil. Jadi elektron ya dari atom omin ini akan menyerang ke atom C yang mengikat Br karena dia bersifat parsial positif. Kemudian C itu tangannya 4 di sini sudah mengikat satu Br, satu atom C sebelahnya, dua mengikat atom H. Maka ketika ada satu terbentuk, maka harus ada yang pergi. Kenapa? Dia tidak bisa mengikat lebih dari 4 atom C itu. Ya, karena orbitalnya hanya mampu untuk menampung ya di sini totalnya adalah 8 elektron ya. Karena kalau C itu kan nomor atomnya 8 ya. Jadi satu s dua s dua p 4 ya. Seperti ini kan. Nah, itu 2, 3, 4 ya. Di sini ini kan, nah ini ada 3s juga ya. Nah, ketika dia berikatan, dia akan melakukan hibridisasi ya. Ini akan pindah ya, pindah ke sini satu. Nanti ini ada 3, di sini ada satu. Nah, di sini ada 4 orbital yang bisa diisi ya oleh atom yang lain, sehingga ada 4 orbital yang bisa dia pakai untuk berikatan dengan atom lain. Berarti lebih dari 4 tidak bisa. Nah, yaitu apa namanya? Kenapa atom C itu tanggalnya 4 maksimal ya, tidak bisa lebih. Ya, jadi ini elektronnya akan menyerang C ini, maka Br sebagai living group tadi dia akan lepas. Nah, sehingga di sini akan kehilangan Br min ya. Br min nanti kemana Pak dia? Ya, di sini ada K plus nanti bisa aja menjadi KBr ya, karena di situ sistemnya larutan. Ya, nah, akan terbentuk ikatan ya senyawa dengan ikatan baru seperti ini. Berikutnya, ini akan direaksikan dengan ion enolat tadi ya, ion enolat. Nah, seperti ini. Jadi C yang bermuatan negatif, serangan dilakukan dari yang bermuatan negatif. Ingat ya, serangan dilakukan dari yang bermuatan negatif, bukan dari yang bermuatan positif. Kenapa? Eh, Menyerang ke sini lagi karena ini mengikat Br. Pak, kenapa tidak di sini? Ya, ini tidak semudah. Ini kan senyawa aromatik ya, di sini distabilkan oleh resonansi di sini apa namanya elektron selang-seling ini sehingga yang paling reaktif adalah di sini ya. Jadi ini akan diserang kemudian Br-nya juga lagi lepas, hasilnya adalah senyawa arildon. Dan ini yang kita pelajari ini semuanya adalah prosesnya melalui proses diskoneksi. Nah, ini adalah untuk mekanisme reaksi pembentukan senyawa arildon. Nah, di materi slide yang saya berikan itu ada beberapa contoh yang sebetulnya sudah kita pelajari hampir semua ya. Nanti masih ada beberapa yang belum kita bahas bareng-bareng. Nanti silakan adik-adik
pelajari semua, dipraktekkan bagaimana cara membuat analisis retrosintesisnya. Ya, sehingga dengan adik-adik memperbanyak latihan, nanti akan lebih mudah memahami materi tentang analisis retrosintesis ini. Nah, ini adalah apa namanya analisis retrosintesis yang kebetulan proses fragmentasinya ini masih menghasilkan senyawa dengan muatan yang masih normal ini ya. Karena ketika kita hasilkan dua fragmen yang di sini tadi ya, ini proses diskoneksinya yang seharusnya menjadi sinton positif memang wajar. Seperti ini sinton positif, seperti ini sinton negatif. Nanti ada eh, fragmen-fragmen yang dia harusnya ya, itu adalah sinton positif tapi sinton negatif. Nah, itu nanti kita kenal dengan namanya strategi Ampolung yang kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya itu nanti kita akan membahas analisis strategi Ampolung dengan membalikkan muatan biasanya sinton-sinton atau fragmen yang bermuatan dihasilkan melalui diskoneksi menghasilkan muatan positif. Nah, itu nanti bermuatan negatif ya. Kita akan pelajari pada materi analisis atau strategi Ampolung pada proses analisis retrosintesis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya adik-adik ya sebagai salah satu pengganti pertemuan yang sempat terlewat. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya untuk adik-adik semua menjadi lebih paham tentang analisis retrosintesis dan sekali lagi silakan adik-adik banyak latihan soal. Jadi materi yang saya berikan di slide-nya itu ada beberapa contoh yang belum kita bahas ya. Masih ada beberapa silakan nanti dikerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya sehat dan semangat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.